Masya Allah, Mak Lampir sedang bertempur dengan Kiai. Gerandong juga hendak diringkus. Kita harus bantu Kiai. Kiai siapa? Kiai Jabat dan Kiai Basari. Juga Nyai Bidara, Datuk Larang Tapa, dan Rindi Antika. Semuanya. Mereka perlu bantuan kita, Kiai. Di mana mereka berada? Lembah Jalamatia. Lembah Jalamatia? Benar, Kiai. Melanjutkan cerita alur film legenda Gunung Merapi. Di episode sebelumnya, bahwa rombongan Kiai Jabat sedang mencari Gerandong, cucu Mak Lampir makhluk iblis yang jahat itu. Namun rombongan Kiai kemalaman di perjalanan. Lalu kemudian, mereka pun mendatangi rumah Kuwu untuk menumpang bermalam sementara. Akan tetapi, tidak disangka bahwa Kuwunya stres. Bukannya diizinkan menginap, malah gadis cantik Parida akan dikawini. Tentu saja Kiai Jabat tidak memperbolehkan, karena Parida calon istri murid kesayangannya Kiai Jabat. Bukan hanya itu saja, Kuwu tua bau tanah pun ngebentak-bentak kepada Kiai. Karena gadis cantik Parida tidak boleh untuk dijadikan istri Kuwu tua stres yang sudah bau tanah itu. Tidak! Rumahku bukan penginapan. Terima kasih. Permisi. Tunggu! Ingat Pak Tua, kalau terjadi Rajapati seperti yang tadi kau ceritakan, berarti kalianlah penyebabnya. Kalian yang harus bertanggung jawab. Kiai Jabat pun tidak menggubrisnya atas ceramah Kuwu yang stres mabuk wanita itu. Lalu kemudian, rombongan Kiai pun melanjutkan perjalanan mencari masjid untuk menumpang sholat. Dan sekalian ingin mencari penginapan. Kebetulan di Dusun Cipangasih ada sebuah masjid besar milik Pak Haji Selamet. Selanjutnya, Kiai Jabat pun menemui Haji Selamet di dusun itu. Kami semua musafir. Kami bukan hanya mau numpang sholat saja. Tapi kalau bisa, kami juga ingin menginap di sini. Masjid ini tempat sholat, bukan tempat menginap di sana. Tapi kami butuh tempat untuk menginap, Ki. Bisa, tapi bukan di masjid. Kisanak bisa menginap di rumah saya. Terima kasih, Ki Haji. Kami sanggup membayar biaya penginapan. Tidak usah bayar. Rumah saya bukan penginapan. Simpan saja uang Kisanak untuk bekal di perjalanan. Mungkin kami bukan hanya semalam, Ki Haji. Barangkali butuh untuk beberapa malam. Berapa lama pun saya tidak keberatan. Makin lama, makin banyak pahalanya, kan? Alhamdulillah, Pak Haji Selamet orangnya baik hati. Rombongan Kiai Jabat pun dipersilahkan menginap di rumahnya Haji Selamet sampai beberapa hari pun. Dan pada malam itu, Kuwu Seters yang mabuk wanita pun sedang mengerahkan masyarakatnya untuk mengadakan kegiatan ronda malam. Karena menurut mereka tadi siang mendengar kabar dari Kiai Jabat ada makhluk aneh yang menimbulkan Rajapati. Sebetulnya apa yang dicari Pak Kuwu? Makhluk? Makhluk apa? Manusia setan. Bisa saja Pak Kuwu ini ngajak bercanda di tengah malam begini. Daripada mencari yang tidak-tidak, mendingan mencari ketan. Betul Pak Kuwu, ketan di warungnya Pak Tutur enak. Aku tidak bercanda. Aku penasaran dengan omongan orang tua yang aku temui tadi siang. Katanya ada makhluk setan beneran yang akan menjebarkan Rajapati. Kalau tahu begini, mendingan aku tidur saja di rumah. Pak Kuwu ini ada-ada saja. Aduh, Pak Kuwu jalan saja duluan. Nanti aku menyusul. Kenapa kamu? Mules, Pak. Kebanyakan sambal kacang barangkali. Di malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 01.30. Kini Kiai Jabat dan Datuk Panglima Kumbang pun akan segera melanjutkan pencarian makhluk iblis itu. Karena setiap korban yang dimakan oleh makhluk tersebut dengan jam yang sama. Lalu selanjutnya, Kiai Jabat pun membangunkan Nyai Bidara yang sedang pulas tidur dengan Parida di dalam kamar. Namun Parida sudah kecapean karena tadi siang berjalan kaki yang sangat jauh. Tentu saja Pak Haji Selamet si pemilik rumah kaget. Karena malam-malam seperti ini Kiai Jabat bertiga akan keluar rumah. Jadi ikut? Iya, tentu. Bagaimana dengan Farida? Biarkan saja. Sepertinya dia sangat lelah sekali. Tidurnya pula sekali, Kakang. Tidak apa-apa kalau ditinggal. Tidak. Tadi aku sudah bilang bahwa kita akan keluar tengah malam nanti untuk menangkap si Grandong. Katanya dia akan di rumah saja, Kakang. Bagus. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Silakan, Kakang.
Kisana? Mau keluar? Untuk apa? Seharusnya Kisana istirahat saja. Bukankah Kisana capek setelah berjalan jauh? Terus terang Ki Haji, kedatangan kami ke sini untuk menangkap makhluk yang sangat membahayakan orang banyak. Makhluk apa? Orang, jin, atau binatang? Ki Haji ingin tahu? Ya, kalau boleh. Boleh saja, tapi dengan syarat. Jika sudah melihat, Ki Haji tidak boleh bercerita kepada siapapun, kecuali kepadaku, atau kepada orang-orang sakti yang aku kenal. Sanggup memenuhi persyaratan itu? Sanggup. Mari. Di sisi lain, ini Mak Lampir bersama muridnya pun sedang sibuk mencari cucunya yang sampai sekarang belum juga ditemukan. Mau kemana, Guru? Diam. Telinga si Grandong sangat tajam. Dia akan menjauh kalau tahu ada orang yang sedang mencarinya. Apa yang mengatakan? Kau sedang kelaparan, Grandong. Singkat cerita, hingga pada akhirnya warga Kuwu yang stres pun jadi korban dimakan Grandong. Di saat itulah bentrok antara Kiai dan Mak Lampir untuk penangkapan Grandong. Pertarungan penangkapan Grandong pun berlangsung lama dan memakan waktu. Masalahnya, meskipun ia belum dewasa, tapi mereka adalah titisan iblis yang sangat sakti dan jahat. Makanan mereka adalah darah manusia, makhluk jahat yang dilahirkan oleh seorang ibu dari siluman jin.
Sebaliknya kau yang kuringkus. Lantas aku musnahkan dengan cemeti amal rasuli. Jangan bermimpi. Cemeti amal rasuli tidak ada di tanganmu. Iya. Masya Allah. Ada apa di sana? Mak Lampir sedang bertempur dengan Kiai. Grandong juga hendak diringkus. Kita harus bantu Kiai. Kiai siapa? Kiai Jabat dan Kiai Basari. Juga Nyai Bidara, Datu Larang Tapa, dan Rindi Antika. Semuanya. Mereka perlu bantuan kita, Kiai. Di mana mereka berada? Lembah Jalamatia. Lembah Jalamatia? Benar, Kiai. Kiranya sampai di sini dulu cerita alur film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan cerita kelanjutannya di episode yang akan datang. Terima kasih.